Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan gali satu pertanyaan kunci nih dari materi sumber kita, khususnya bab 8 buku 21 Lessons. Seberapa relevan sih agama-agama tradisional, Kristen, Islam, Hindu di abad ke-21 ini? Apa iya kitab suci kuno masih bisa memandu kita melewati tantangan kayak AI, bioengineering, pemanasan global? Apalagi kan miliaran orang masih percaya banget sama ajaran-ajaran ini. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Sumber yang kita bahas ini emang mengakui kalau miliaran orang itu ya masih menemukan makna hidup dari iman mereka, tapi ya itu, argumennya cukup berani. Dikatakan kalau peran agama di era modern ini tampaknya udah bergeser cukup jauh. Oke. Mari kita bedah deh. Sumber ini kan mulai dari soal relevansi praktis ya. Katanya, kalau urusan kebijakan teknis, ekonomi, pertanian gitu-gitu, agama tradisional tuh jarang kasih jawaban konkret. Betul. Ada contoh menarik soal pemimpin kayak Khamenei yang mungkin aja bungkus ide ekonomi modern, entah dari Marx atau siapa, pakai ayat Al-Quran. Jadi kesannya itu solusi ilahi. Jadi agama lebih jadi sumber otoritas ya, bukan sumber pengetahuan praktis gitu. Persis. Argumen utamanya gitu. Kemampuan menafsir ulang teks suci ini memang bikin agama fleksibel. Tapi justru itu yang katanya bikin kurang relevan untuk nemuin solusi zaman sekarang. Penafsirannya seringkali datang belakangan. Udah ada solusi modern, baru deh dicari ayatnya buat justifikasi, biar lebih kuat otoritasnya gitu. Oh, jadi kayak cap pengesahan aja ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini katanya berlaku luas kok. Misalnya orang Kristen kan bisa aja jadi kapitalis atau sosialis. Dua-duanya bisa aja nemuin ayat pendukungnya di Alkitab. Nih, itu soal identitas. Identitas. Iya, ini menarik karena dia sempat singgung pandangan Marx soal agama, tapi terus dibantah. Katanya identitas itu justru kekuatan. Wah, kekuatan dahsyat dalam sejarah. Soalnya, kerjasama massal manusia itu kan tergantung sama identitas kolektif. Dan identitas itu ya dibangun di atas cerita, mitos bersama, bukan fakta ilmiah aja. Betul sekali. Penulisnya nekenin banget soal ini. Pembagian kelompok manusia kayak, katakanlah, Yahudi dan Muslim, atau Rusia dan Polandia, akarnya ya di situ. Di narasi-narasi mitologis itu. Bukan semata-mata urusan ekonomi atau sains. Nah, disinilah ritus, tradisi, bahkan pantangan makan atau cara berpakaian jadi penting banget. Oh iya, kayak sholat 5 waktu, makan malam sahabat Yahudi, atau paduan suara gospel ya? Iya, hal-hal itu memang indah, bisa mengikat komunitas, tapi ya itu, di saat yang sama, menurut sumber ini juga menciptakan garis pemisah, kami versus mereka. Sempat dikutip istilah Freud juga kan, narsisme perbedaan kecil. Gimana detail-detail yang kayaknya sepele, tapi secara politis jadi penting banget buat negesin perbedaan. Benar. Contohnya jelas banget soal perlakuan hukum ke komunitas LGBT. Bedakan antara Israel dengan, katakanlah, Iran atau Arab Saudi. Nah, sumber ini bilang, akar perbedaannya itu ya di tradisi agama yang beda, yang kemudian membentuk identitas nasional mereka. Oke. Nah, ini kayaknya membawa kita ke gagasan inti bab ini ya, yang judulnya aja udah provokatif. Tuhan kini melayani bangsa. Iya, itu dia poin utamanya. Argumennya adalah, nasionalisme modern itu seringkali minjam atau mengoptasi kekuatan agama tradisional. Buat apa? Ya, buat memperkokoh identitas nasional yang unik itu. Jadi negaranya pakai struktur modern yang universal, tapi warnanya, identitasnya diambil dari agama gitu ya? Tepat. Makanya disebut banyak contoh kan, Shinto di Jepang, Kristen Ortodoks di Rusia, Katolik di Polandia, Islam Syiah di Iran, Wahabisme di Arab Saudi, Yudaisme di Israel. Banyak juga ya. Dalam kerangka ini, agama itu ngebantu banget mendefinisikan siapa kita sebagai bangsa, yang bikin kita beda dari bangsa lain. Penulisnya bahkan bilang, kadang agama baru sengaja diciptakan loh untuk tujuan nasionalistik kayak gini. Wah, sampai segitunya ya. Jadi kesimpulan dari bab ini, menurut penulisnya ya, meskipun banyak agama ngajarin nilai universal, tapi dalam praktiknya sekarang ini, mereka lebih sering berfungsi sebagai pelayan nasionalisme. Dan ini yang jadi masalah kalau kita ngomongin tantangan global, kayak perubahan iklim atau ancaman nuklir. Nah, itu dia. Menurut sudut pandang penulis ini, iya, justru karena agama memperkuat tembok pemisah antar bangsa itu, jadi menghalangi kerjasama global yang dibutuhin banget buat solusi bersama. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir.
Agak susah ya bayangin para pemimpin agama dari tradisi yang beda banget. Ulama Syiah, rabi ortodoks, pendeta Hindu bisa duduk bareng terus sepakat soal solusi pemanasan global cuma berdasarkan kitab suci masing-masing. Iya kan? Kitab-kitab itu ditulis di era beda, konteksnya beda banget. Dan interpretasinya sekarang, yaitu tadi sering banget udah terikat sama kepentingan nasional masing-masing. Oke, jadi apa nih artinya buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan? Intinya sih, sari dari materi ini adalah, di abad ke-21 ini, kekuatan utama agama di panggung dunia tuh lebih kelihatan di politik identitas, penguatan sentimen kebangsaan, bukan lagi di tawaran solusi praktis buat masalah-masalah global yang rumit. Seolah penulisnya mau bilang, oke, iman pribadi Anda, tradisi komunitas Anda, itu mungkin berharga banget. Tapi kalau cuma ngandalin kerangka agama tradisional buat jawab isu global kayak AI atau krisis ekologi, ya mungkin nggak cukup. Bahkan bisa jadi kontraproduktif, kalau ujung-ujungnya malah memperdalam jurang pemisah antar bangsa yang justru menghambat solusi bareng. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penutup ya, buat Anda renungkan lebih jauh. Iya. Kalau narasi agama tradisional sekarang cenderung melayani identitas nasional, kayak yang dibilah sumber ini terus, narasi atau kerangka kerja global baru macam apa ya yang kita butuhin? Sesuatu yang bisa memupuk kerjasama lintas batas, yang kita tahu mutlak perlu buat hadapin ancaman-ancaman yang sifatnya benar-benar global ini. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.